Hai guys, balik lagi dengan Thohir di channel Dansel Official. Nah, kemarin Apple baru aja ngerilis smartphone andalan mereka dengan seri penerus sebelumnya, yaitu iPhone 16. Pada video kali ini kita akan membahas iPhone seri ke-17-nya yang versi tertingginya, yaitu Pro Max. Seperti biasa, langsung kita kupas tuntas review iPhone 17 Pro Max ini. Monggo mas editor buat bumpernya di play dulu. Yang pertama, langsung aja kita bahas bagian desain yang baru. Nah, menurut kalian gimana nih? Pasti kalian juga udah banyak yang tahu ya. Beberapa reviewer di luar sana yang ngebahas mengenai desain dari iPhone 17 Pro series ini. Pada saat awal kita ngelihat desain ini, jujur itu terasa agak aneh ya. Karena jauh berbeda dengan seri sebelumnya, mulai dari 11 Pro Max sampai 16 Pro Max yang masih memiliki beberapa kesamaan dari frame yang membungkus kameranya. Model layoutnya, kameranya kayak agak bulky gitu. Di bagian atas memanjang ke samping, dan pada bagian bawah logo Apple juga posisinya agak turun ke bawah sedikit, yang ngikutin posisi center yang terkesan kayak agak aneh. Cuman ya emang ini butuh waktu aja buat terbiasa ngeliatin desain yang baru ini. Kalau kalian tanya kenapa kamera atasnya ini memanjang ke samping ya, itu disebut plateau, yang dimana Apple memindahkan beberapa chip dari bagian bawah digeser ke bagian paling atas agar di bagian bawahnya itu memiliki ruang untuk menambahkan daya baterainya agar lebih besar lagi baterainya. iPhone 17 Pro Max memiliki kapasitas baterai yang jauh lebih besar daripada iPhone seri sebelumnya, yaitu di 4823 mAh. Namun sayangnya Apple balik lagi menggunakan aluminium body. Sebenarnya ini plus minus. Plusnya itu jauh lebih ringan, dan juga ngomongin buat penyebaran panasnya ini jauh lebih baik dibandingkan dengan frame berjenis titanium. Cuman di sini minusnya, kalian juga pasti udah banyak yang beredar lah di jagat digital bahwa frame berjenis aluminium mudah banget baret. Jadi kalau kayak kena gesekan dari kunci, bisa langsung muncul goresan ataupun baret-baret tipis. Jadi kalian wajib pasang casing agar mengantisipasi banyaknya goresan pada smartphone ini. Dan yang paling sering, lihat di bagian area bawah kameranya yang agak lancip, paling mudah lah terkena goresan. Apalagi buat iPhone dengan jenis warna cosmic orange ataupun deep blue, kalau udah baret cukup kelihatan jelas nih baret-baretnya. Oh iya, ngomong-ngomong soal desain frame kameranya, sedikit mengingatkan kita dengan desain dari brand sebelah ya. Oke, pembahasannya yang satu ini kita skip aja. Lanjut kita bahas mengenai kameranya. Terdapat upgrade yang paling besar dari seri sebelumnya. Dari ketiga jenis lensanya memiliki resolusi yang sama semuanya, yaitu 48 megapiksel dan 18 megapiksel untuk resolusi kamera selfie-nya. Dan ada juga beberapa peningkatan seperti dynamic range dan juga stabilizer yang sangat berbeda sekali dari seri-seri sebelumnya. Semua jenis lensa kamera memiliki kualitas dan juga hasil pengambilan gambar yang sama, baik berupa foto maupun videonya. Cocok banget lah buat kalian para konten kreator yang mau menjadikan smartphone ini sebagai alat perang kalian. Beberapa fitur kamera depannya juga mendapat upgrade yang cukup signifikan, seperti terdapat fitur mode landscape. Nah, fitur landscape yang dimaksud adalah iPhone tetap dalam kondisi tegak, namun hasil perekamannya ataupun foto bisa dalam kondisi horizontal ketika kalian menertibkan modenya. Dan mode ini juga bisa otomatis ketika dia mendeteksi objek yang banyak. Jadi berasa canggih banget untuk kameranya yang satu ini. Dengan resolusi 18 megapiksel,
hasil video dan juga fotonya jauh lebih meningkat lagi daripada yang 12 megapiksel. Namun, perlu diketahui bahwa lens flare yang terdapat pada iPhone seri sebelumnya masih diwariskan pada seri 17 Pro Max ini. Kalau menurut pendapat pribadi, lens flare ini sebenarnya bukan merupakan masalah besar, karena jika kalian bisa mengolahnya, justru bisa menjadi suatu hal yang lebih menarik lagi untuk gambarnya. Biasanya hal ini erat hubungannya dengan dunia fotografi. Selanjutnya, kita membahas mengenai baterainya. Apakah baterai ini benar-benar awet? Kita udah tes selama seminggu, itu memang terasa sekali perbedaannya dari seri sebelumnya. Dari Apple mengklaim bahwa daya dari iPhone 17 Pro Max lebih efisien dan juga stabil. Kurang lebih bisa bertahan sekitar 2,5 jam sampai 3 jaman buat kebutuhan yang sama jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. Ngomongin buat soal suhu panas sebelumnya, kalian pasti udah tahu lah keluhan terbanyak adalah mudah panas dan juga mudah overheat. Buka aplikasi dikit mudah panas. Main game juga mudah panas. Apalagi kalau udah akses foto dan juga videonya. Kalau kalian pakai cukup lama akan terasa banget nih. Langsung cepat panasnya. Namun pada iPhone yang baru ini jarang banget nemuin isu yang panas sampai berlebihan. Jadi bisa dipastikan lah kalau iPhone seri 17 Pro Max ini dari segi baterai udah stabil banget dengan dukungan vapor chamber bercooling system yang benar-benar terasa ada peningkatannya. Selain itu ada peningkatan juga untuk di bagian speed chargingnya. Sesuai dengan yang Apple udah infokan bahwa iPhone 17 series ini udah support sampai 40 watt. Jadi buat ngecharge dari 0% sampai 50% hanya butuh waktu sekitar 20 menitan aja. Jadi salah satu peningkatannya enggak cuman di suhu panas yang berkurang, tapi speed chargingnya juga lebih meningkat lagi. Dan yang terakhir kita akan ngebahas buat dukungan chipsetnya. Apakah dengan A19 Pro ini itu lebih cepat? Sayangnya walaupun sudah ditingkatkan dari seri chipset sebelumnya, bila dirasa-rasa sebenarnya sama aja dengan seri yang sebelumnya. Tetap lancar untuk kebutuhan buka tutup aplikasi, penggunaan sosial media, dan juga beberapa aplikasi mainstream kebanyakan. Mungkin akan lebih berasa lagi jika digunakan untuk kebutuhan game berat seperti PUBG Mobile ataupun Genshin Impact. Intinya sih yang paling berasa perbedaannya kalau ngomong buat chipset dan juga baterainya, lebih ke suhu panasnya aja sih. Jadi buat kebutuhan harian, daily driver maupun pekerjaan berat, iPhone ini berasa aman-aman aja. Untuk memori internalnya, iPhone 17 Pro Max ini dimulai dari kapasitas 256 GB sampai maksimal di 2 TB dengan memori RAM sebesar 12 GB di semua variannya. Jadi pastinya cukup banget lah buat kebutuhan multitasking yang berat-berat. Dan jika dirasa kurang dengan kapasitas memori internalnya, kalian hanya bisa menambahkan penyimpanan dalam bentuk iCloud. Karena memang dari dulu Apple tidak menyediakan slot micro SD pada smartphone milik mereka. Atau kalian bisa menggunakan alternatif lain seperti penambahan SSD ataupun flash disk yang support dengan iPhone. Sisanya untuk spesifikasi lainnya hampir mirip dengan seri sebelumnya. Memang dirasa minor sekali peningkatan dari HP ini ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, buat kalian pengguna iPhone seri 16 Pro Max, sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu ya jika kalian ingin naik ke seri 17 Pro Max. Karena memang perubahannya nggak terlalu terasa. Mungkin hanya di bagian resolusi kamera dan juga peningkatan kapasitas baterai saja. Sisanya masih sama dengan seri sebelumnya. Namun jika kalian pengguna Apple seri antara 13 atau 14, sepertinya saat yang tepat kalian membuat naik ke seri 17 Pro Max karena akan sangat terasa peningkatannya. Nah, sekian adalah pembahasan dari video kali ini yang membahas iPhone 17 Pro Max yang mungkin akan kalian suka sih. Buat kalian yang kurang suka panas ataupun tinggalnya di padang pasir yang gampang panas. Tapi emang jujur aku sendiri nyoba iPhone itu
apalagi kita ngerekam pada saat di bawah terik sinar matahari tanpa casing akan terasa sangat mudah panas. Mungkin yang 17 lebih gampang dingin ya, nggak kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton dan sel pusat HP dan laptop.